Salam kebajikan untuk kita semua. Saudara-saudari setanah air yang saya kasihi, saya Musrawati Tuan Banua dari Kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara, Indonesia. Saudara-saudari, negara tanpa rumusan dasar negara yang jelas sama seperti kapal yang tidak punya arah. Ia punya dayung, ia punya penumpang, ia punya nahkoda, tapi bingung hendak dibawa kemana. Sebentar ia bergerak ke arah selatan, lalu kembali lagi ke arah utara. Bahkan hingga papan melapuk dan patah, ia tak pernah sampai di atas tanah. Kapal yang tak berarah adalah satu celaka. Bersyukur bahwa tokoh-tokoh kebangsaan kita memberi hati untuk hal ini. Dalam sidang BPUPKI, mereka duduk berunding memikirkan rumusan terbaik untuk negeri. Hingga pada tanggal 1 Juni 1945, setelah menggali tradisi-tradisi dari Nusantara, Soekarno dalam pidatonya dengan lantang bersuara mengemukakan 5 butir mutiara untuk Indonesia merdeka, dan ia menyebutnya sebagai Pancasila. Dan nyatalah bahwa Pancasila memang nilai-nilai yang telah dihayati oleh leluhur kita, yang hidup dengan penuh budi dan luhur, ketaatan kepada Sang Kuasa dalam kemajukan suku, bahasa, dan agama, serta perjuangan untuk maju di antara negara-negara. Ya, Pancasila adalah integrasi dari seluruh kehidupan bangsa. Mengganti Pancasila adalah mengganti kita. Mengganti Pancasila adalah mengganti Indonesia. Mengganti Pancasila berarti mengganti jiwa bangsa. Kini, 75 tahun sudah Pancasila dideklarasikan di negeri ini. 75 tahun sudah Pancasila menjadi petunjuk arah bagi kapal besar bernama Indonesia ini. Kita bergerak untuk mencapai satu titik di mana ada perlindungan segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Kita sepakat untuk bergerak mencapai satu titik di mana ada kesejahteraan. Kita sepakat untuk mencapai satu titik di mana ada kehidupan anak bangsa yang benar-benar tercerdaskan. Kita sepakat mencapai satu titik, kita menemukan ketertiban dunia. Bila manakah kita dengan jujur mengevaluasi? Perlahan, kapal kita memang bergerak maju, tapi sebentar-sebentar kita terseok mundur. Sebab nyatanya, di sana-sini masih ada darah rakyat tertumpah tak terlindungi. Sebab nyatanya, kesejahteraan ternyata masih belum milik bersama. Suara sumbang terdengar sebab anak bangsa belum benar-benar tercerdaskan. Suara kecewa terdengar sebab kemerdekaan kita, keadilan kita, perdamaian kita sering dicurang. Pertanyaannya, kita kecewa kepada siapa? Kepada nahkoda yang mengemudi, anak buah kapal yang berdiri, penumpang itu sendiri, atau karena Pancasila sebagai ideologi? Saudara-saudari, tak eloklah mempersalahkan yang lain di tengah badai ini. Alangkah lebih baiknya kita duduk bersama mengevaluasi diri. Tak perlu murka dan anarki, apalagi mengganti Pancasila sebagai ideologi. Kesalahan kita selama ini adalah menganggap bahwa Pancasila dan negeri ini hanya tugas segelintir orang. Sudah terlalu lama kita membiarkan urusan Pancasila dan negara ini di beberapa pundak pribadi. Terlupakah dari benak kita bahwa bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh? Jika masing-masing orang mengangkangi negeri ini dengan kepentingannya sendiri, lantas siapakah yang akan peduli kepadanya? Saudara-saudari, tak perlu merebut sipir kapal untuk menjadi warga negara yang baik. Cukup menjadi pemuka dan umat beragama yang tidak hanya cinta pada Tuhan, tapi juga damai pada sesama. Cukup menjadi penyuara kebenaran yang tak hanya lantang, tapi juga bertanggung jawab. Cukup menjadi sumber kekayaan cakrawala dan pemecah masalah perbedaan yang kita miliki, jangan lagi sebagai pemecah belah bangsa. Cukup memiliki kesadaran bahwa orang lain juga punya perut dan tenggorokan dan hati sama seperti kita. Cukup menjaga diri dan keluarga di tengah pandemi ini. Indonesia butuh kita. Indonesia butuh jurnalis, mahasiswa, orang tua, pelajar, semua kita yang bergerak maju dalam nilai-nilai Pancasila. Percayalah saudara-saudari, kemajuan negeri ini adalah kemajuan kita bersama. Kesejahteraan negeri ini adalah kesejahteraan kita bersama. Untuk Indonesia maju, mari bersatu. Untuk Indonesia maju, mari berpadu. Untuk Indonesia maju, mari berpacu. Selamat berpancasila dalam tindakan. Inilah gotong royong. Terima kasih.